Buku Jenderal Tanpa Pasukan, Politisi Tanpa Partai tahun 1998 mencatat perbedaan chemistry antara Bung Karno dan Nasution. Presiden tampaknya memang kurang menyukai Nasution, tidak hanya sekedar faktor politis dan ideologis seperti kedekatan Nasution dengan PSI atau manuver Nasution dalam pembentukan Liga Demokrasi dan Front Nasional. Bahkan gaya hidup, kultur, berikut nilai-nilai yang dianut Nasution dalam pandangan Soekarno tidak sejalan dengan prototipe abangan yang dianutnya. Untuk hal-hal ini Soekarno malahan lebih dekat dan lebih mengena dengan Ahmad Yani yang bisa lebih akomodatif dengan Soekarno. Tidak mengherankan sejak itu Presiden kemudian memulai langkah mengkandangkan Nasution dilucuti dari garis komando TNI. Dibentuklah KOTI atau Komando Operasi Tertinggi dan PPRT atau Penguasa Perang Tertinggi. Bahkan dengan sengaja Bung Karno mengalihkan komando militer dari Departemen Hankam ke Istana, tempat KOTI membuka kantor, sehingga sejak itu Presiden Soekarno menyatu dengan staf pendukungnya. Apakah kamu tidak tahu bahwa Jawa Barat ini sudah menjadi negara Islam? Pemerintah RI tetap bermaksud baik. Jawa Barat tetap wilayah RI. Bung Karno tidak hanya berhenti di sini. Untuk memberikan penegasan bahwa sebutan Panglima Tertinggi bukan sekedar ketentuan politis sesuai konstitusi, Bung Karno menetapkan dirinya sebagai Panglima Besar KOTI dengan segala atribut berikut kelengkapan komando yang melekat. Sedangkan tugas operasi sehari-hari dikoordinasi oleh Ahmad Yani, Deputi 1 KSAD, dalam posisi selaku Kepala Staf KOTI. Lantas, di manakah posisi Nasution? Saya ditetapkan sebagai wakil Panglima Besar, tetapi dalam struktur komando KOTI hanya bertugas mengelola administrasi, tidak lagi memegang komando terhadap pasukan, jawab Nasution. Maka sejak itu dia tidak lagi punya legitimasi terhadap pasukan, sedangkan Jenderal Ahmad Yani sebagai Kepala Staf KOTI merangkap Deputi KSAD, justru mulai tampil dengan dipersatukannya garis komando KOTI dengan MBAD. Tahap berikutnya, Nasution diperintahkan menyusun konsep integrasi Komando ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Konsep yang dia susun dan disetujui Perdana Menteri Juanda, Panglima ABRI akan membawahi Kepala Staf keempat angkatan. Soekarno menyatakan belum perlu ada Panglima ABRI, semua angkatan harus langsung di bawah Panglima Tertinggi. Juanda mengingatkan, Presiden tidak bisa memimpin langsung ABRI sepenuhnya, karena juga harus memimpin politik, ekonomi, dan lain-lain bidang. Sementara Nasution menawar agar Kepala Staf ABRI memakai istilah dan fungsi sebagai KSOAB atau Kepala Staf dan Operasi Angkatan Bersenjata. Dengan demikian, pejabatnya bisa membantu Panglima Tertinggi dalam hal komando dan operasi. Ternyata dalam surat keputusan yang dikeluarkan Presiden, posisi Panglima ABRI dihapuskan. Keempat kepala staf angkatan telah diubah sebutannya menjadi Panglima, sehingga secara struktural mereka akan langsung di bawah Panglima Tertinggi. Nasution dijadikan Kepala Staf Angkatan Bersenjata, tetapi tanpa mempunyai fungsi komando, oleh karena titik berat penugasannya terbatas dalam hal pembinaan.